elemen gritnya itu somehow suka lupa orang-orang itu. Maksudnya ada yang bilang dia baru kerja setahun tapi stagnan. Terus habis itu ada juga yang ya belum tahu suka apa enggak, tapi gimana ya next stepnya gitu. Ada juga yang udah resign, terus habis itu next stepnya apa, gue harus ngapain, nah itu juga bingung. Dari situ sebenarnya gue lebih ke arah mengingatkan bahwa ada proses grit gitu, dan juga lo harus tahu end goalnya apa gitu. Gue pengen jadi the next Einstein gitu. Ya bisa aja, itu kan end in mind gitu kan, tapi itu abstrak dan nggak tahu gimana cara kesananya, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi at least next actionnya, next stepnya itu somehow bisa mengarahkan lo tuh ke tujuan lo gitu. Itu end in mind-nya. Terus habis itu yang kedua adalah jangan terlalu underestimate proses, karena proses itu justru ya mungkin hal kecil ya, dan lo merasakan itu sehari-hari gitu kan. Lo mau seneng, lo mau sedih, lo mau marah, segala macam lo rasain itu. Tapi sebenarnya proses itulah yang sebenarnya membentuk lo gitu loh. Whether kayak decision akhirnya aja lo seneng apa enggak gitu kan, tapi at least lo merasakan itu, lo belajar dan lo bisa decide yes or no, daripada lo belum bisa decide gue suka apa enggak ya. Nah waktu itu ada satu orang yang belum tahu nih, maksudnya udah setahun tapi sebenarnya gue nggak tahu sebenarnya gue suka banget apa enggak gitu. Nah di situ gue bilang bahwa kalau misalkan lo masih bingung, jalanin aja dulu gitu. Jangan make decision apa-apa, jangan make decision lo mau pindah lah, lo mau resign lah, lo mau stay segala macam. Jalanin aja dulu sampai akhirnya lo ketemu lo suka apa enggak, udah black or white gitu, nggak ada yang abu-abu gitu. Terus habis itu yang stagnan itu tuh kayak gue sebenarnya nggak suka sama role gue gitu, karena itu nggak sesuai sama value gue. Ya udah, oke. Nah cara untuk bisa menemukan apa yang sesuai sama value lo apa. Satu adalah mungkin lo bisa mengeksplor role yang lain tapi masih di dalam organisasi lo, internal movement lah gitu. Karena gue ngelihat kayak kalau misalkan lo resign, resikonya tuh jauh lebih gede gitu. Jadi kayak sebelum lo decide untuk resign, lo resign dari role lo yang sekarang tapi masih di company lo sekarang gitu. Tuh, terus habis itu yang ketiga yang udah resign itu lebih kayak dia tuh dapat ekspektasi dari orang tuanya tuh besar gitu. Terus habis itu dia dapat pressure dari orang tuanya, which is itu berbeda dengan sebenarnya apa yang dia mau cari, apa yang dia mau raih gitu. Nah dari situ gue kayak lebih mengarahkannya kayak lo harus bisa stick sama apa yang yang bikin lo happy, tapi tidak disrespecting apa yang orang-orang ekspektasikan gitu. Jadi lo lebih meng-appreciate kayak oke, gue tahu lo ada ekspektasi, gue tahu lo pengen gue jadi apa segala macam, dan itu niatnya bagus. Gue nggak bilang itu niatnya jelek, tapi gue juga punya tujuan sendiri yang mungkin berbeda sama tujuan lo mendidik gue gitu. Jadi kayak dari situ somehow lo memposisikan diri lo adalah kayak oke, ini gue kesini tapi lo pengen gue kesana gitu, which is kalau gue kesana gue nggak happy. Ujung-ujungnya kan apa yang bikin lo happy gitu. Nah dari situ kayak intinya yang bikin lo happy aja sih, dan ujung-ujungnya pasti orang tua lo, siapapun orang tua lo, tante lo, temen-temen lo segala macam mensupport apa yang bikin lo happy. Kalau misalkan tujuan lo adalah membahagiakan orang tua, ya mungkin path lo akan mendengarkan orang tua untuk menjadi apa yang orang tua lo pengen gitu. Tapi kalau misalkan lo punya tujuan sendiri sebenarnya yang mungkin berbeda dengan orang lain, ya udah lo stick with yours tapi tidak dengan disrespecting orang lain.